Mr. Mayor, how about you tell me why you won't let me build my casino? I just want the right people running it. Look at my record. Go ahead. It's clean. Halo teman-teman yang budiman. Jumpa lagi di Kopi Wi-Fi Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini Kopi Wi-Fi Channel akan membuat alur cerita film yang berjudul American Mobster Retribution. Know what I mean? Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama ya. Kita langsung aja mulai alur cerita filmnya. Dan setelah itu kalian jangan lupa like, komen yang positif, dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Check it on. Berawal dari seorang pria yang bernama Corey. Ia sedang menuangkan minum di bar rumahnya. Lalu ia berjalan ke ruang tamu rumahnya. Ternyata di sana ada beberapa orang yang menunggunya, di antaranya Nick dan beberapa temannya yang bernama Bobby, Fabrizio dan Lou. Nick meminta agar besok Corey harus kalah dari tim sebelah. Tetapi Corey menolak dan mencoba melawan Nick. Tetapi justru dia tersungkur di lantai. Para rekan Nick menahannya dan Nick mengancam menggunakan kapak. Jika Corey tidak membiarkan tim sebelah menang, Corey akan kehilangan lengannya. Dan dengan terpaksa Corey menyetujui kesepakatan itu. Keesokan harinya Nick didatangi teman lainnya yang bernama Sonny. Ia datang meminta bantuan pada Nick tentang masalah perusahaan rekamannya yang sudah ia tempati selama 50 tahun. Karena pendirinya sudah meninggal, yang meneruskan adalah ahli warisnya yang bernama Marcus yang bermasalah. Marcus akan menghapus label milik Sonny dan menggantinya. Sonny meminta Nick berbicara dengan Marcus. Dan Sonny memberitahu tempat biasanya Marcus berada. Dan hari itu juga Nick merayakan pesta ulang tahunnya. Saat pesta berlangsung, Lou yang sudah mabuk berat membuat kekacauan. Dan Nick meminta Bobby untuk mengurus Lou yang sedang mabuk itu. Lalu Bobby membawa Lou keluar dari pesta itu dan pesta berlanjut. Let's do another one. Another one? Keesokan harinya saat Nick sedang berada di sebuah kafe, Lou datang menemuinya untuk meminta maaf atas perbuatannya tadi malam. Nick tanpa berkata-kata langsung memukul Lou dan Nick mengatakan agar Lou tidak pernah muncul di hadapannya lagi. Lalu Nick pergi meninggalkan kafe itu. Nick pergi menemui pengacaranya yang bernama Anthony dan mereka akan bertemu dengan wali kota yang bernama Olsen. Nick datang untuk membicarakan pembukaan kasino di tepi pantai. Wali kota keberatan memberikan izin karena setiap bisnis Nick pasti berhubungan dengan mafia. Dan wali kota hanya menginginkan orang Amerika yang memiliki kasino di kota Miami ini. Sedangkan Nick adalah orang Itali. Tak pakai banyak bicara Nick langsung pamit pergi. Dan sebelum keluar pintu, wali kota mengingatkan bahwa selama dia menjadi wali kota, Nick tidak akan mendapat izin mendirikan kasino walau dengan cara apapun. Lalu Nick keluar. Di luar Nick berpamitan dengan Anthony karena akan menemui Marcus. Tak lama Nick sampai di tempat Marcus. Lalu ia menghampiri Marcus dan Marcus menyambutnya dengan ramah. Lalu Marcus bertanya maksud kedatangan Nick ke tempatnya. Dan Nick mulai percakapan dan mengatakan maksud kedatangannya tentang Sonny yang bernaung di label Marcus. Marcus mengemukakan tidak memakai Sonny lagi karena ia sudah terlalu tua. Lalu Nick meyakinkan Marcus bahwa Sonny masih punya penggemar. Marcus hanya tertawa sinis mendengarnya. Nick terus memaksa dan membuat Marcus geram, lalu mengusir Nick untuk keluar dari tempatnya. Sementara di kantor wali kota sedang menerima telepon dari Lou. Lou menghasut wali kota agar ia bisa balas dendam pada Nick. Lalu wali kota mengajak Lou datang ke kantornya untuk berbicara lebih jelasnya. Sementara itu di kafe Nick bertemu dengan Diego yang merupakan wakil wali kota yang membuat Nick bisa bertemu dengan wali kota. Diego meminta maaf atas sikap wali kota itu. Tetapi Nick memakluminya, dan ia bertanya apa kesukaan dari wali kota. Lalu Diego menjawab bahwa wali kota menyukai judi, pertarungan kuda dan apapun yang membuatnya jauh dari rumah. Lalu tak lama Diego pamit pulang. Saat Nick sedang sendiri, pelayan restoran sekaligus temannya yang bernama Erika menghampirinya. Lalu mereka mengobrol. Nick mengundang Erika pergi ke rumahnya untuk minum, bermain biliar atau apapun juga. Dan Erika menyetujuinya. Setelah ia pulang ia akan pergi ke rumah Nick. Sonny datang ke tempat Marcus. Lalu Marcus memarahi Sonny karena ia sudah bilang kepada Sonny kalau bisnis antar mereka sudah berakhir, malah Sonny menyuruh Nick menemuinya dan memaksanya untuk terus bekerja sama dengan Sonny.
Sony kesal mendengar itu lalu ia memukul Markus. Dan Markus membalas pukulan Sony hingga Sony tersungkur tak berdaya. Lalu Markus menyuruh anak buahnya membawa Sony keluar dari tempatnya sebelum polisi datang. Erika sudah berada di rumah Markus. Mereka bermain biliar sambil minum-minum, dan mengobrol tentang apapun juga. Lalu mereka bercumbu. Sementara Lou datang ke kafe menemui Bobby dan menyuruh Bobby menyampaikan pesan kepada Nick. Lalu Lou mengeluarkan tembakan ke arah Bobby, Bobby langsung mengambil senjatanya dan menembak balik. Fabrizio yang mendengar dari dalam langsung mengarahkan tembakannya ke Lou, tetapi Lou lebih dulu menembak Fabrizio hingga mati. Lalu Lou pergi tanpa merasa bersalah. Bobby menelpon Nick untuk mengabari kejadian ini tetapi Nick sedang sibuk menghabiskan waktunya dengan Erika. Keesokan harinya Lou menyelinap masuk ke rumah Nick. Tetapi Nick menyadari itu, ia menyuruh Erika tetap tinggal di kamar dan Nick sembunyi-sembunyi melihat siapa yang menyelinap di rumahnya. Lalu Nick mendapatkan itu Lou. Nick memukul Lou hingga tersungkur di lantai. Dan Nick menanyakan siapa yang menyuruh Lou, ternyata yang menyuruhnya wali kota Olsen. Saking kesalnya Nick menembak Lou hingga mati dan Erika mendengarnya. Dan Nick kembali ke kamarnya, Erika bertanya tetapi Nick memohon agar Erika tidak bertanya apapun juga. Erika terlihat sangat panik, dan Nick menelpon Bobby dan Anthony menyuruh mereka untuk datang ke rumahnya. Tetapi Nick mendapat kabar bahwa Sony ada di rumah sakit. Lalu Nick ditemani Erika pergi ke rumah sakit. Dan pada saat melihat Sony, Nick menanyakan siapa yang melakukan ini semua. Sony menjawab Markus. Nick langsung bergegas pergi. Erika berusaha mencegahnya tetapi malah menyebabkan Nick dan Erika beradu mulut. Lalu Nick pergi meninggalkan Erika. Nick! Nick! Please come back! Ternyata Nick juga sudah mengetahui kalau Fabrizio juga meninggal dibunuh oleh Lou. Dan ia pergi menemui mayat Fabrizio dan mengucapkan selamat tinggal. Sementara pada Markus, Nick mengirim polisi bayaran yang mengatakan akan menggeledah Y4 Markus karena ada barang-barang terlarang. Dan mereka ternyata menjebak Markus dengan menemukan barang-barang itu, lalu mereka membawa Markus dan satu temannya yang berada di situ. Hey bro, come on. This how we gonna do this? Silent. This is exactly how we're gonna do this. Okay, I tell you what. I'm gonna call my lawyer. I'll be out of here in 2 hours. Can't wait. Get him out of here. Crooked, man. Crooked. Nick membalas dendam pada Olsen dengan cara mengirimkan seorang wanita agar merayu Olsen. Setelah Olsen lengah dengan izin pergi ke kamar mandi, dan saat Olsen keluar ternyata sudah ada Bobby yang menyampaikan bahwa ia dikirim oleh Nick untuk mengabarkan bahwa Lou sudah mati. Dan tak memberikan kesempatan pada Olsen, Bobby menembak Olsen hingga mati. Karena kematian Olsen, Diego diangkat menjadi wali kota menggantikan Olsen. Lalu tak lama Diego dan Anthony menemui Markus di penjara. Mereka mengutarakan maksud mereka datang ke sana dan memberi penawaran jika Markus ingin segera bebas. Yang pertama menjadikan Sony sebagai artis di label Markus seumur hidupnya dan kedua memberi Nick 50% hasil dari usaha Markus. Mendengar itu Markus menjadi kaget. Tetapi Markus tidak mempunyai pilihan, dia menerimanya. Setelah Anthony dan Diego keluar, seorang berseragam polisi datang. Ternyata ia membunuh Markus hingga mati. Keesokan harinya mereka berkumpul di kafe. Nick mengatakan bahwa Sony berangsur akan pulih. Lalu Diego mengatakan bahwa surat-surat sudah selesai, Nick bisa memulai pembangunan kasinonya, lalu mereka bersulang atas keberhasilan mereka. Setelah itu Nick pamit kepada yang lainnya bahwa ia akan pergi untuk beberapa waktu dan menyerahkan kekuasaan sementaranya pada Bobby serta menitipkan Sony untuk mereka rawat, lalu ia pamit dan pergi. Salud, coño. I'll see you guys. Sebelum pergi ia bertemu dengan Sony mengabarkan tentang kepergiannya itu. Sony sangat berterima kasih atas semua yang dilakukan Nick untuk dirinya. Lalu Nick mengatakan jika Sony butuh apapun, ia dapat menghubungi anak buahnya. Dan Nick pamit pergi. Dan ternyata Nick pergi ke kota kelahirannya Sisilia bersama dengan Erika. Dan Nick menikmati hidup layaknya orang biasa di rumah peninggalan kakeknya. Oke lah teman-teman, sekian dulu video alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.